Ya, lalu seberapa parah dampak penyebaran varian baru corona dari India dan Afrika Selatan dibandingkan dengan varian corona yang sudah ada pada saat ini, terutama pada saat ini banyak pekerja migran yang kembali ke Indonesia dan banyaknya warga yang mencuri start mudik lebaran. Kita akan membahasnya bersama dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, dan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Pak Tri dan Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Baik, sehat. baik. Apa kabar baik? Pak Alex, saya ke Pak Alex dulu ya. Pak Alex, ini jadi total ada berapa varian baru yang sudah masuk di Indonesia dan total kasusnya ini ada berapa, Pak Alex? Jadi kalau kita lihat dari laporan Kementerian Kesehatan, varian-varian ini cukup relatif bervariasi ya. Dan kemudian juga ada di beberapa tempat. Jadi kalau kita lihat ada 10 kasus corona B117 yang sudah dilaporkan sebagai akibat dari peningkatan kapasitas laboratorium kita, dalam hal ini whole genome sequencing. Dan ini menyebar ada di Jawa Barat, ada di Sumatera Utara, dan kemudian juga ada beberapa varian lagi yang sudah ditemukan di Bali, dan dalam hal ini juga masih dalam penelitian lebih lanjut, karena yang kita waspadai adalah jangan sampai nanti bercampur antara varian yang dari India dan varian Afrika Selatan. Tapi yang jelas varian dari Inggris ini ada 13 kasus. Dia tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Sehingga apa upaya... Seberapa berbahayanya varian baru COVID-19 ini? Apakah memang lebih mematikan dibandingkan dengan varian yang sudah beredar di Indonesia? Jadi varian ini yang kita jelas bahwa transmisinya lebih cepat. Jadi penularan itu bisa mengakibatkan tanpa gejala yang khas, tiba-tiba terjadi perburukan. Jadi perburukan itu bisa dengan pneumonia, bisa juga dengan diare, dan kemudian bisa juga dengan gangguan-gangguan infeksi lainnya, inflamasi, bahkan juga koagulasi. Oleh karena itu memang varian-varian ini harus terus kita update dan dipelajari agar tidak kita terkecoh dengan gejala dan hasil lab. Artinya dengan varian baru ini laboratorium tidak harus menjadi pegangan utama baru menentukan penyakit. Bisa juga dengan gejala-gejala yang ada kita sudah bisa mengarah bahwa ini adalah COVID-19 dengan varian baru. Itu yang kita sebut dengan COVID klinis. Dan ini masih menjadi diskusi kita di 5 organisasi profesi dan bersama Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia agar seluruh tim klinik yang ada bisa memahami bahwa gambaran penyakit virus yang terjadi bulan Maret 2020 sudah jauh berbeda dengan bulan yang sekarang. Jadi dengan demikian kita bisa mengantisipasi dan mengkontrol tingkat okupansi tempat tidur di rumah sakit. Baik, saya ke Pak Tri Yunis. Pak Tri, apakah memang varian baru ini yang berasal dari India, Afrika Selatan, dan juga Inggris ini yang menyebabkan kemudian terjadi tsunami COVID-19 di negara tersebut? Oke, kalau di India menurut saya itu karena penyakit COVID-nya sudah hari ini kasusnya sudah turun dari 50.000 ke 10.000. Nah, itu kesalahan India. Begitu kasusnya turun, kemudian dibebaskan, pembatasan sosial dihapuskan, kemudian meningkat kasusnya menjadi 100.000, 200.000, dan sekarang 300.000. Jadi tidak semuanya merupakan varian baru. Jadi mungkin varian barunya sebagian. Jadi menurut saya bukan karena varian baru. Varian baru itu karena yang mungkin yang banyak-banyak yang berat-berat itu karena varian baru. Jadi di Indonesia kemudian sudah ada begitu varian-varian baru ini, baik itu B117, B1617 sudah terdeteksi, B423 sudah terdeteksi, dan varian semuanya sudah terdeteksi. Baik. Nah, kemudian saya Yunis, takutnya yang menjadi kekhawatiran bahwa
negara kita jangan sampai terjadi seperti di India. Apakah kemudian treatmentnya yang diberlakukan kepada varian-varian baru yang sudah masuk di Indonesia ini sama dengan treatment yang sudah selama ini kita lakukan terhadap COVID-19? Jadi saya masih sanksi dengan kontak tracing-nya terhadap varian-varian baru. Karena pada waktu pemberitaan itu dinyatakan bahwa varian itu sudah sembuh. Berapa yang kontak tidak dilaporkan, harusnya dilaporkan berapa yang kontak. Ini juga 2 kasus baru yang ditemukan di Bali, 1 sudah sembuh, 1 belum begitu. 1 meninggal, 1 belum. Nah, kontak tracing yang meninggal itu susah begitu. Jadi bayangkan kalau kontak tracing-nya tidak dilakukan dengan baik, maka kemudian orang-orang yang kontak dengan kasus itu akan menyebarkan varian-varian baru itu. Sementara kasus di Indonesia sama dengan di India, bahwa kasus kita menurun dari Januari 2021 menurun dari 15.000 menjadi 5.000. Itu yang saya takutkan, karena menurun semua itu menjadi berbahaya. Jadi pembatasan sosial itu gak karuan begitu, karena kebebasan masyarakat itu berperilaku seperti pada liburan ini itu sangat berbahaya. Baik. Saya takut ini seperti India, Mas. Baik, Pak Triunis, informasi dari BPS ini ada 1.600 turis India yang sudah masuk ke Indonesia ya. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa melakukan tracing terhadap 1.600 turis India ini. Mohon jangan dijawab dulu Pak Atri, kita akan bahas itu nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, saya kembali kepada Pak Atri. Pak Atri, melakukan tracing terhadap 1.600 orang warga negara Indonesia, bagaimana caranya Pak Atri? Ya, jadi harusnya 1.600 orang India itu dikarantina, wajib dikarantina. Dan karantinanya harus lebih dari masa inkubasi penyakit COVID begitu. Harus lebih dari 10 hari. Jadi karantina di Indonesia itu kurang dari 10 hari. Jadi saya benar-benar takut. Jadi menurut saya harusnya 600 itu dikarantina sehingga kita tidak repot melakukan kontak tracing kalau ada kasus setelah masa inkubasi. Kalau setelah masa inkubasi itu lewat, berarti orang itu tidak sakit COVID begitu, Mas. Oke, baik. Pak Alex, bisakah langkah itu dilakukan? Pola tracingnya yang sampai saat ini dirasa masih cukup lemah? Ya, jadi ini adalah tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat untuk senantiasa melakukan kontak tracing dari hari ke hari. Dalam strategi penanggulangan COVID nasional itu 3T tidak boleh ditinggalkan dan 3M juga harus dilaksanakan oleh masyarakat, di samping juga vaksinasi. Dan apa yang kita lakukan sekarang terhadap warga negara India, mereka sebenarnya bukan semua turis, mereka adalah pekerja dan juga yang mencari nafkah juga di Indonesia. Jadi artinya mereka sudah mempunyai domisili dan komunitas. Oleh karena itu, setelah mereka menjalani masa karantina yang lebih dari masa inkubasi sampai 14 hari, mereka juga terus diamati di tempat tujuannya. Dan kemudian sampel-sampel yang diperiksa tentu ini akan di-follow up. Jika nanti dalam sampel tersebut positif, tentu akan masuk ke dalam perawatan, dan kemudian kalau misalnya genome sequence-nya menyatakan bahwa ada varian baru, tentu ini akan dilakukan tindak lanjut supaya tidak berbaur dengan masyarakat. Artinya pemerintah sudah melakukan penguncian, dan pemerintah juga di bandara sudah melakukan posko yang terpadu untuk bisa memonitor seluruh pendatang-pendatang yang ada agar tetap melaksanakan pemeriksaan dan mengikuti hotel karantina. Tapi bagi yang sakit, itu akan dirawat. Jadi yang harus kita ingat bahwa mereka semua datang dengan sertifikasi COVID-nya negatif. Tapi kita curiga tetap bahwa walaupun negatif, diantaranya pasti ada yang dalam masa inkubasi. Oleh karena itu, tetap menjalani 2 kali pemeriksaan, sehingga dari pemeriksaan itu tersebut bisa kita akan monitor dan kita kontrol berbagai varian yang masuk. Walaupun mungkin ini tidak bisa kita kunci, karena pekerja migran tidak hanya datang dari India, tapi datang juga dari Malaysia, datang juga dari negara-negara lain. Dan ini yang harus kita waspadain,
khususnya di bandara-bandara internasional yang sudah mengatur perjalanan warga negara asing maupun warga negara Indonesia supaya tetap mengikuti checkpoint yang sudah ditetapkan. Pak Alex, tapi 9 checkpoint bisa tidak boleh dijamin Pak, dilanggar. ini semua pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dan mungkin mereka sudah di kampung halamannya masing-masing itu semuanya sudah di tracing, sudah didata, semua diamati betul oleh Satgas COVID-19? Ya, artinya memang kita mengatur manusia yang mobilenya tinggi. Tidak benda mati, tapi manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai mobilitas, mempunyai aktivitas sosial, dan selanjutnya. Oleh karena itu banyak instrumen yang kita pergunakan. Di samping instrumen menggunakan surat edaran di dalam mengkontrol perjalanan dalam negeri dan di luar negeri, juga ada yang disebut dengan kontak tracing, tim surveillance yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kabupaten dan Kota. Dan kemudian juga yang paling penting adalah PPKM skala mikro, baik di posko desa maupun posko kelurahan. Tentu kita harapkan mereka yang bertugas di sana mengetahui siapa yang pendatang baru, siapa yang baru tiba di daerahnya, apakah sudah melewati masa karantina atau belum, kemudian ataupun setelah melewati masa karantina ada bergejala atau tidak, kontak tracing bisa dilakukan di posko desa dan di posko kelurahan. Dan di sana ada zonasi. Dan bila mana positif dan kemudian dia berasal dari luar negeri, tentu ini akan bisa dikoordinasikan dengan supervisor dan dinas kesehatan setempat. Artinya penguncian ini tidak hanya dari bandara, tapi juga penguncian juga di tempat tujuan, sehingga bisa kita kontrol. Tapi yang penting sebenarnya adalah bahwa laporan kasus kita setiap hari angka positif itu stagnan, seolah-olah melandai. Tapi kalau kita lihat, angka kematian itu meningkat. Kalau tanggal 2 Mei itu 144 kasus, kemarin itu 188 kasus yang meninggal. Jadi ini sebenarnya harus mengajak kita supaya tetap waspada, tetap antisipasi, agar infeksi yang baru ini, varian baru ini tidak bisa melanda negara kita. Dan kita juga waspada bahwa Malaysia juga angka kesakitannya sudah meningkat. Baik, terima kasih Pak Alex, terima kasih Pak Atri, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita harapkan semoga kemudian varian baru COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia tidak betul-betul menjadikan Indonesia seperti India.